Paman Siang. Ayah. Paman Siang. Ayah. Hari ini adalah hari di mana Sekte Pedang Ling Xiao akan dimusnahkan. Saudara Changjian kau. Aku dan Fenger telah dilindungi oleh saudara Wentian selama 10 tahun. Sekarang, aku persembahkan pedang ini untuk membalas budi 10 tahun itu. Terlalu sombong. Garis keturunan Changjian hanya mengeluarkan satu pedang seumur hidup, memang tidak diragukan lagi kehebatannya. Guru, kau hebat sekali. Kakek Jian, kau hebat sekali. Fenger, garis keturunan Changjian kita hanya mengasah satu pedang seumur hidup. Saat pedang itu keluar, seluruh dunia akan berlutut. Tapi kau harus ingat, seseorang hanya boleh mengeluarkan satu pedang seumur hidup. Kecuali untuk cinta sejati di hatimu. Jangan pernah bergerak sembarangan. Guru, aku mengerti. Baguslah. Baguslah, Erga. Guru, kakek Jian. Guru, kakek Jian. Guru. Fenger, garis keturunan Changjian kita, selain dari pendiri sekte, pernah mendirikan sekte dengan 3 pedang. Keturunan yang tersisa menyembunyikan pedang seumur hidup, dan akan mati saat pedang itu keluar. Fenger, bakatmu belum pernah kulihat sebelumnya. Aku harap kau bisa mencapai tingkat pendiri sekte. Tetapi, kau harus ingat, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, jangan bertindak. Guru. Jiang Feng. Lin Er. Beraninya kau, Jiang Feng. Kau hanya seorang pengasah pedang kotor. Berani-beraninya memanggil ketua seperti itu? Xiaoran, tidak apa-apa, biarkan saja. Nona, ayahmu sudah tiada. Kau adalah ketua sekarang. Bagaimana mungkin kau masih bersikap seperti dulu? Jiang Feng, berapa lama lagi kau akan tinggal di ruangan kecil ini? Kakek Jian sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun ini, yang kau lakukan hanyalah mengasah pedang. Ayah pernah berkata, bakat pedangmu jauh lebih tinggi dariku. Sampai kapan kau akan terus menjaga pedang bututmu ini? Sampai kapan? Kau datang hanya untuk mengatakan ini. Aku hanya tidak ingin melihatmu terus merana seperti ini. Beberapa orang menumpang di sekte pedang Ling Xiao kita tidak melakukan apa-apa, makan dan minum gratis selama 10 tahun, entah punya malu atau tidak. Jiang Feng, hidup saja seumur hidup dengan pedang bututmu ini. Hidup saja. Hampa? Pedang butut.
Pengerasan sudah selesai. Kembali ke kamar dan istirahat. Satu-satunya penerus aliran pedang tersembunyi ternyata hanyalah seseorang yang tidak menguasai ilmu pedang. Orang yang tidak berguna, menggelikan. Tuan, Anda datang kemari bukan hanya untuk mengecek saya, kan? Anda tidak takut. Mengapa saya harus takut? Panglima Ksatria berpakaian bordir, Komandan Pengawas Utara, Tuan Wei King. Sepertinya saya juga tidak pernah melakukan kesalahan yang membuat Anda harus mencabut nyawa saya. Kedatangan Anda hari ini untuk urusan apa? Ku dengar Anda tidak keluar dari bengkel tempat selama 10 tahun. Tidak kusangka informasi Anda cukup akurat. Silakan. Tuan Wei datang berkunjung selarut ini. Ada urusan penting apa? Sudah lama ku dengar tentang aliran pedang tersembunyi yang menghabiskan seumur hidup menyembunyikan pedang dan hanya bertindak demi orang yang dicintai. Ingatlah, dahulu guru Anda menyembunyikan pedang selama 10 tahun, lalu dengan sekali tebasan membunuh Bai Liang Utara, sehingga terkenal di seluruh dunia persilatan. Coba lihat diri Anda, sungguh memalukan bagi guru Anda. Orang-orang dari aliran pedang tersembunyi yang memiliki bakat luar biasa mengasah pedang selama 1 hari, setara dengan 10 tahun latihan keras orang lain. Anda sudah mengasah pedang selama 10 tahun, kan? Bahkan tidak bisa menahan satu tebasan pun dari saya. Tuan Wei, sebenarnya apa yang ingin Anda katakan? Dahulu, guru Anda menghadiahkan pedang King Hong kepada saya, membantu saya meraih posisi Panglima Ksatria. Saya datang hari ini untuk membalas budi. Karma generasi sebelumnya tidak perlu dipikirkan oleh generasi berikutnya. Tidak usah. Lalu bagaimana jika saya mengatakan masalah ini berhubungan dengan aliran santai milik adik seperguruan Anda? Apa Anda yakin tidak mau mendengarkannya? Katakan. Dulu Bai Beliang tewas di tangan Sekte Pedang Xiaoyao. Sejak itu, di Beliang selalu beredar bahwa Sekte Pedang Xiaoyao memiliki jurus pedang tiada tanding. Sisa pasukan Bai Beliang menyuap Sekte Tiangxi berniat menghancurkan Sekte Pedang Ling Xiao untuk merebut jurus pedang itu. Kusaranakan kau segera kabur, masih bisa menyelamatkan nyawamu. Berita ini sangat penting bagiku. Pedang ini anggap saja sebagai tanda terima kasih. Sebilah pedang berkarat, biasa seadanya, kau masih tega menawarkannya sebagai hadiah. Aku punya pedang King Hong. Buat apa aku menerima rongsokanmu? Ambil saja, mungkin akan berguna. Kau tidak pergi. Sekte Tiangxi yang remeh, mengapa aku harus lari? Bermain-main dengan trik murahan, bila ajal menjemput, barulah kau tahu takut. Celaka, kakak Jian ada masalah besar. Ada apa? Ketua kita, dia Lin Er. Apa yang terjadi padanya? Dia ingin membubarkan Sekte Pedang Ling Xiao. Hari ini aku mendapat kabar. Sekte Tiangxi telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap kita. Sekte Tiangxi, sekolah sesat nomor 1 di wilayah utara. Iya. Kenapa mereka mengincar kita? Aku juga tidak tahu. Tapi aku tahu, sekolah pedang Ling Xiao kita pasti bukan tandingan mereka. Kalian telah tinggal di sekolah pedang Ling Xiao, paling cepat 1 atau 2 tahun, paling lama 7 atau 8 tahun. Hari ini sekolah pedang Ling Xiao terkena musibah besar ini. Aku tidak ingin kalian ikut terseret. Semua emas, perak, dan perhiasan ini bagilah bersama. Turun gunung dan cari penghidupan lain. Ketua Sekte, lalu bagaimana dengan Anda? Sekolah pedang Ling Xiao adalah rumahku, meskipun aku harus mati. Aku akan tetap tinggal di sekolah pedang Ling Xiao. Ketua Sekte, dahulu aku terdampar di perbatasan utara. Ketua Sekte yang lama menampungku. Hari ini sekolah pedang Ling Xiao dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku menjadi seorang desertir? Murid Sekte Pedang, Zhao Hu, bersedia bersumpah untuk mempertahankan Sekte hingga mati. Benar, kami juga tidak akan pergi. Murid bersumpah untuk mempertahankan Sekte hingga mati. Bersumpah untuk mempertahankan Sekte hingga mati. Bersumpah untuk mempertahankan Sekte hingga mati.
Bersumpah untuk mempertahankan sekte hingga mati. Bersumpah untuk mempertahankan sekte hingga mati. Jiang Feng, bagaimana denganmu? Kakek tersembunyi seumur hidupnya legendaris, bagaimana mungkin dia mendidik si tak berguna bernama Jiang Feng ini? Membiarkannya tinggal di sekolah pedang Ling Xiao, bukankah itu sama saja menunggu kematian? Sudahlah, aku menyelamatkan nyawanya, ini juga bisa dianggap sebagai balasan budi kakek tersembunyi yang telah menciptakan kembali. Bersembunyilah. Feng Tianxi, kenapa dia? Jiang Feng, bagaimana denganmu? Kalian bukan lawan sekte Tianxi. Jiang Feng, apa kamu masih manusia? Jiang Feng, apa kau masih manusia? Dasar kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Di sekte pedang Ling Xiao, makan dan minum gratis selama 20 tahun. Sekarang sekte sedang menghadapi bencana besar. Kau malah mengambil uang dan ingin melarikan diri? Betul, padahal sebelumnya ketua sekte sangat baik kepadamu. Aku tidak menyalahkannya. Sampah sepertinya. Jika tetap di sini hanya akan menghambat, tapi uang ini kau tidak pantas mengambil. Kalian bukan lawan sekte Tianxi. Pedangku akan segera selesai diasah. Aku butuh uang untuk mengasah ujungnya. Apa hubungannya dengan kau mengasah pedang? Maksudmu, setelah kau selesai mengasah pedang, kau bisa melawan sekte Tianxi? Bermimpi saja? Siapa yang kau bohongi? Kau sampah, hanya ingin mengambil uang dan melarikan diri. Jiang Feng, aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin pergi. Tapi kau tidak perlu mengatakan alasan yang buruk seperti itu. Sudah kubilang, orang tak tahu terima kasih seperti Jiang Feng ini tidak akan pernah berubah. Orang busuk sepertinya seharusnya sudah lama dicincang. Sudahlah, setiap orang punya jalannya masing-masing. Jiang Feng, pergilah. Hentikan. Darah sungai. Kelas dalam tingkat atas bisa melawan. Satu jurus darah sungai dari tingkat bumi. Pantas saja kau dipanggil kebanggaan di kantor penindasan. Sayang sekali, kau belum menembus tingkat bumi. Tingkat kultivasimu masih kalah dari kedua bawahan. Mengapa kau menghalangi yang tidak mungkin? Senior pedang tersembunyi telah memberiku kebaikan yang sangat besar. Keturunannya, aku Wei King pasti akan melindunginya. Jika hidupku berakhir sampai di sini, aku tidak akan menyesal. King Hong, ini mungkin terakhir kalinya kita bertarung berdampingan. Berani-beraninya kau mengacungkan pedang di depanku. Keberanian yang patut dipuji. Kalau begitu, mati saja. Tingkat surga. 4 tingkatan Ling Xiao, bumi, misteri, dan kuning. Kau ternyata adalah puncak dunia fana, tingkat surga. Dasar serangga. Suehe, aku serahkan padamu. Aku paling suka pada jenius sepertimu. Mati di tanganmu. Semoga pedang ini bisa digunakan. Niat pedang yang sangat kuat. Apakah itu pedang tersebut? Sudah dipakai secepat ini.
memberiku sepotong besi tua. Bagaimana bisa kau memikirkan hal seperti itu? Ambil saja, mungkin berguna. Menarik, apakah itu pedang itu? Sayang sekali, pengguna pedang itu hanya seorang di alam misterius. Jiang Feng, kenapa kau belum pergi juga? Liner, ada apa? Orang-orang dari Sekte Tiangxi akan segera datang. Jika kau terus berada di Sekte Pedang Ling Xiao, nyawamu akan terancam bahaya. Cepat pergi. Sudah kubilang, kalian bukan tandingan Sekte Tiangxi. Kau masih saja berlagak di sini. Kami bukan tandingan Sekte Tiangxi dan kau harus mengatakannya berulang kali. Kami memang bukan. Tapi apakah kau tandingannya? Jiang Feng, jangan memaksakan diri lagi. Situasinya kini berbeda dari yang dulu. Sekte Tiangxi sangat kuat. Kami tidak bisa melindungimu. Jika kau tidak pergi, kau akan kehilangan nyawamu. Jika aku pergi, bagaimana denganmu? Sekte Pedang Ling Xiao adalah peninggalan ayah. Selama sekte ini ada, aku akan tetap ada. Sekte ini hancur, aku pun akan hancur. Aku mengerti. Kau? Benar-benar kepala batu dan tidak kenal takut. Pemimpin sekte secara khusus memintamu pergi, tapi kau malah bertingkah di sini. Jiang Feng, apa yang terjadi padamu sekarang? Sejak guru pergi, kau seperti kesurupan setiap hari, hanya mengasah pedang dan mengasah pedang sepanjang hari. Kenapa kau melakukan ini? Sekte Pedang Ling Xiao akan kujaga. Tahu? Aku juga akan menjagamu. Ya kau bahkan tidak bisa mengasah pedang yang layak. Apa yang akan kau gunakan untuk menjaga dengan mulutmu yang paling keras itu? Hahaha. Ternyata kalian bersembunyi di sini. Sekte Tiangxi, kenapa kau mempersulit Sekte Pedang Ling Xiao kami? Mempersulit. Kami juga tidak ingin mempersulit kalian. Serahkan pedang yang ditinggalkan tetua pedang tersembunyi di Sekte Pedang Ling Xiao kalian. Serahkan, kami akan segera pergi. Pedang apa? Tetua pedang tersembunyi. Sama sekali tidak meninggalkan pedang apapun untuk kami. Tidak meninggalkan apapun untuk kalian. Jangan. Feng Qianxi, kau. Hahaha, gadis kecil, aku tidak sedang bercanda denganmu. Tidak menyerahkannya juga tidak masalah. Aku akan membunuh kalian satu persatu dan mencarinya sendiri. Kepala Sekte, kami bersumpah akan mempertahankan Sekte Pedang Ling Xiao sampai mati. Kami bersumpah akan mempertahankan Sekte Pedang Ling Xiao sampai mati. Hahaha, sungguh mengharukan persaudaraan seperguruanku. Kau. Apa maksudmu kau? Namaku Feng Qianxi. Feng Qianxi, puncak dunia fana wilayah utara, bayi terkuat. Hehehe, baguslah kalau kalian tahu. Apa kalian benar-benar berpikir jumlah kalian yang banyak itu berguna? Kalian semua ini bagi diriku hanyalah serangga. Ada lagi satu orang tak berguna yang mengasah pedang di sini. Dia hanya seorang pengasah pedang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Pedang ini, kau yang menempanya, kan? Apa yang kalian lakukan pada Wei King? Hahaha. Coba tebak saja. Wei Daxia, Cepat, bawa dia turun dulu. Dia telah membunuhku 13 murid, satu pengawal. Semua berkat pedang ini. Katakan pedang ini apakah milikmu? Memangnya kenapa kalau iya? Sebenarnya dari mana asalmu? Seorang pemoles pedang dari sekolah pedang Ling Xiao bisa mengasah pedang berharga seperti ini. Benar saja, tetua pedang tersembunyi meninggalkan pedang berharga di Sekte Ling Xiao kalian. Aku ulangi sekali lagi. Pedang berharga milik tetua pedang tersembunyi sebenarnya ada di mana?
Faksi pedang Ling Xiao tidak punya pedang yang kau sebutkan itu. Benar. Bahkan jika ada, kami tidak akan memberikannya kepada orang rendahan sepertimu. Cari mati. Feng Qiangxi, kau sebagai ahli alam surgawi yang agung, puncak di dunia manusia, keahlian apa yang kau miliki jika membunuh generasi muda tanpa pandang bulu? Apa yang kau katakan bukannya tidak masuk akal. Aku sudah lama mendengar bahwa jurus pedang di sekolah pedang Ling Xiao kalian bagus. Dan aku sudah lama ingin melihatnya. Ayo, bertarunglah dengan salah satu anak buahku. Jika kalian menang, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Apakah kau bisa memegang kata-katamu? Aku maju. Kakak seperguruan, bahkan jika kau mengalahkannya, dia tidak akan melepaskan kita. Hahaha, pintar. Namun, apakah kalian punya pilihan? Jika kami menang, masih ada harapan kecil untuk hidup. Itu lebih baik daripada melihat rekan seperguruan dibunuh. Sekolah pedang Ling Xiao, Zhao Wen, menerima tantangan. Sekolah pedang Ling Xiao Zhao Wen menerima tantangan. Kakak seperguruan, kamu baik-baik saja? Kalian kalah. Lebih baik cepat serahkan pedang milik tetua kolektor pedang. Kalau tidak, aku tidak keberatan meratakan sekolah pedang Ling Xiao kalian. Feng Qiangxi, aku katakan sekali lagi, sekolah pedang Ling Xiao kami sama sekali tidak memiliki pedang tak tertandingi yang kamu bicarakan. Masih pura-pura bodoh. Kalau begitu, aku akan satu persatu membunuh rekan seperguruan kalian. Kita lihat apakah kamu masih bisa mengingatnya. Tidak akan kubiarkan. Tunggu. Dia adalah satu-satunya murid tetua kolektor pedang. Kami tidak tahu tentang keberadaan pedang itu, bukan berarti dia juga tidak tahu. Kalau tidak, dia tidak akan terus tinggal di sekolah pedang Ling Xiao kami selama 20 tahun tanpa pergi. Xiao Oran, kenapa kamu menyeret Jiang Feng ke dalam masalah ini? Kepala sekolah, saat ini hanya dia yang bisa mengetahui rahasia tetua kolektor pedang. Aku melakukan ini juga demi kepentingan sekolah kita. Apa Anda benar-benar ingin melihat sekolah pedang Ling Xiao kita dihancurkan? Ternyata kamu murid tetua kolektor pedang. Memang kenapa kalau iya? Hahaha. Tidak kusangka, dahulu tetua kolektor pedang, pahlawan besar dunia persilatan, ternyata memiliki murid buangan yang hanya mengasah pedang. Pedang ini pasti sudah lama kamu asah, kan? Namun di hadapanku, itu hanyalah sepotong besi tua tak berguna. Cepat katakan, di mana pedang pusaka gurumu sebenarnya? Menolak bicara. Feng Qiangxi, pertarungan antara keluarga kita belum berakhir. Apa? Kalian masih mau bertanding? Apa masih ada orang yang maju? Aku yang akan maju. Dia berkata, kau telah mengasah pedang ini sangat lama, tapi aku sangat tahu. Pedang ini baru diasah selama lebih dari 10 napas, tapi sudah memiliki niat pedang yang mengerikan. Jiang Feng, seberapa kuatkah kau sebenarnya? Pemimpin sekte. Dua pelindung kanan dan kiri Feng Qiangxi, kekuatan mereka sudah melampaui alam bumi. Bahkan aku tidak sanggup melawannya. Pemimpin sekte siang pasti akan kalah. Apakah kau masih tidak mau bergerak? Lin Er sangat baik padamu. Apakah kau benar-benar akan begitu saja tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih hanya melihatnya mati? Tuan Wei, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak pada orang tak berguna ini. Pemimpin sekte sudah begitu baik padanya, dia bahkan tidak berani melakukan apa-apa. Pemimpin sekte. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kau tidak punya kemampuan bela diri. Cepat pergi, kau bukan lawan mereka. Hei kau, akhirnya mau maju juga. Hahaha,
murid sampah dari tetua pedang tersembunyi. Benar-benar menarik ya. Xuan Ming, aku izinkan kau bermain beberapa gerakan dengannya, tapi jangan bunuh dia. Hehe, baik. Kakak Feng cepat pergi. Kau sama sekali bukan lawan mereka. Garis keturunan pedang tersembunyi, seumur hidup mengasah pedang, hanya untuk melindungi satu orang, dan orang yang harus kulindungi adalah engkau. Kakak Feng, Hahaha. Seorang sampah berani-beraninya bicara tentang perlindungan. Kau. Akan kuberitahu padamu, kau tidak akan bisa melindungi apapun hari ini. Jiang Feng, apa yang kau pamerkan? Cepat kembali ke sini. Jiang Feng, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pamerkan. Apa kau punya kemampuan untuk itu? Kau punya energi untuk melakukan basa-basi seperti ini. Lebih baik kau cepat serahkan pedang sakti gurumu itu. Benar, serahkan saja pedangnya. Kakak Feng, aku tahu niat baikmu, tapi kau bukan lawan mereka. Hahaha. Kau Jiang Feng, bukan. Bahkan orang yang kau lindungi tidak mempercayaimu. Bagaimana kalau begini, kau tunduk padaku. Lalu setelah ini kau tempa pedang untukku. Dan serahkan pedang berharga dari tetua pedang tersembunyi itu. Siapa tahu aku akan bermurah hati. Kalau tidak, nanti aku akan membantai semua orang. Siapa lagi yang bisa kau selamatkan? Feng Qianxi, kau mencari pedang yang ditinggalkan oleh guruku. Aku tahu di mana letaknya. Apa? Di mana? Cepat beritahu aku. Asalkan kau memberitahuku, aku bisa membiarkanmu hidup. Akulah jawabannya. Saya tenang saja. Hahaha. Garis keturunan penyimpan pedang menyembunyikan pedang seumur hidup mereka. Wataknya pendiam. Tapi sepertinya tidak begitu ya. Bukankah kau hanya penuh dengan omong kosong? Kau bilang pedang rusak yang baru saja kupatahkan adalah pedang suci yang kucari? Garis keturunan penyimpan pedang menyembunyikan pedang selama 10 tahun. Hanya sampah ini yang kau sembunyikan. Wei King, ambilkan pedangku. Pedang rusak itu. Ya, pedang itu. Berikan padaku. Pedang berkarat. Jiang Feng, kau benar-benar mempermainkanku seolah aku orang bodoh. Berani-beraninya kau menipuku dengan pedang berkarat karena kau tidak mau berkata jujur. Nanti saat aku meratakan sekte pedang Ling Xiao, aku akan membalik tempat ini sampai ke akar-akarnya. Aku tetap bisa menemukan apa yang kuinginkan. Xuan Ming, lakukan sekarang. Layangan pedang terlihat dalam keadaan mabuk. Jiwa kesatria mengembara dengan bebas. Bagaimana mungkin? Cih, pedang berkarat ini yang kau sembunyikan? Perguruan pedang Ling Xiao akan kulindungi. Hahaha, hanya denganmu, jangan lupa. Kau sama sekali tidak punya kemampuan bela diri. Benar, tapi pedang tua. Dulu dengan satu pedang membunuh Bai Liang Utara. Selain menyembunyikan pedangnya, dia sendiri adalah seorang pendekar pedang yang terkenal. Sedangkan kau hanya seorang pandai besi yang bau. Bisa atau tidak? Coba saja baru tahu. Keras kepala sekali. Xuan Ming, serang. Jiang Feng, kau. Tenang saja. Berdirilah di belakang. Masih bercanda mesra, cari mati. Aku tidak percaya seberapa hebat aliran pedang tersembunyi ini. Kau sampah tanpa kultivasi. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Saat pedang di tanganku sudah cukup tajam, apakah tingkat kultivasiku masih penting? Ci, aku ingin lihat seberapa tajam pedangmu.
bagus, pedang yang bagus. Menang? Menang. Rendahan. Kita menang. Kau bilang, jika kita menang, kau akan melepaskan kami. Hahaha. Aku memang pernah bilang akan mempertimbangkan untuk membebaskan kalian. Sekarang aku sudah mempertimbangkannya dengan matang. Hari ini, kalian semua tidak akan ada yang selamat. Kalian semua pergi dan jaga sekte lebih dulu. Kakak Jiang. Cepat pergi. Ikuti mereka. Peng Qianxi, aku sarankan kau suruh anak buahmu mundur lebih cepat. Kalau tidak, pedang dan pisau tidak mengenal siapapun. Aku tarik kembali kata-kataku sebelumnya, yang bilang kalau kau adalah pecundang tak berguna. Aku tidak menyangka kau ternyata bisa melatih teknik pedang tersembunyi sampai ke tingkat ini. Namun, apa gunanya? Garis keturunan pedang tersembunyimu menggunakan seluruh esensi dan darah vital untuk memelihara pedang berharga yang terikat jiwa. Pedang ada, orang ada, pedang hancur, orang mati. Hahaha. Selain itu, setiap kali kau menggunakan pedang berharga yang terikat jiwa, kau akan kehilangan esensi dan darah vital, kan? Bagaimana kau tahu? Bai Beiliang mati di tangan tetua pedang tersembunyi. Tentu saja ada banyak orang yang menganalisis kelemahan garis keturunan pedang tersembunyimu. Lagi pula, mereka juga tidak mau mati di bawah pedangmu. Coba ku tebak, tetua pedang tersembunyi menebas Bai Beiliang dengan pedang menggunakan jurus ketiga dari pedang terikat jiwa. Sementara kau hanya bisa menggunakan 3 jurus juga, kan? Hahaha. Benar saja, tebakanku tepat. Kau hanya bisa menggunakan 3 jurus, kau baru saja melancarkan 1 jurus, masih ada 2 jurus tersisa. Setelah 2 jurus itu selesai digunakan, kau pasti akan mati. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Kakak Jiang Feng, apakah yang dia katakan itu benar? Apa yang dia katakan itu benar? Berdasarkan informasi dari Zen Fusi mengenai keturunan pedang tersembunyi, pada dasarnya sama seperti yang dia katakan. Kakak Jiang Feng, apakah benar jika kamu mengeluarkan 3 tebasan pedang, kamu akan mati? Kalau begitu, cepat hentikan. Aku tidak mengizinkanmu mengeluarkannya lagi. Kamu akan mati. Jiang Feng, aku sudah memberitahu Zen Fusi sebelumnya mereka akan segera mengirim orang ke sini. Aku yakin saat itu Sekte Tiangxi tidak akan berani menyerang kalian di hadapan pemerintah. Niat baik kalian, saya hargai. Tapi sayangnya, sepertinya dia tidak akan membiarkanku melakukannya. Memelihara 1 pedang seumur hidup, tapi hanya bisa mengeluarkan 3 jurus. Kalian keturunan pedang tersembunyi benar-benar menyedihkan. Menghabiskan bertahun-tahun memelihara sebilah pedang, dan bahkan dipanggil sampah selama bertahun-tahun itu, apakah itu sepadan? Aku menyembunyikan pedang ini demi orang yang kucintai. Mengapa tidak sepadan? Jiang Feng, Hahaha, setelah 3 jurus, kamu akan mati dan jiwamu akan hilang. Mereka bahkan tidak akan mengingatmu. Orang yang kamu cintai juga akan menikah dengan orang lain. Hal seperti itu apakah ada artinya? Lebih baik kamu tunduk padaku sekalian membantuku menemukan pedang suci. Kekayaan dunia dan wanita akan dengan mudah kamu dapatkan. Baik, benar-benar keras kepala. 2 jurus terakhirmu, aku ingin melihat apakah alam puncak surgawi dunia sepertiku mampu menahannya. Tingkat Ling Xiao, puncak dunia manusia, itu dia. Hanya perlu 1 detik dan aku kehilangan kemampuan untuk melawan. Kultivasi seniman bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan. Ling Xiao, bumi, hitam, dan kuning. Perbedaan antara setiap tingkatan itu sangat jauh. Tingkat hitam dan kuning sudah bisa menjadi pahlawan hebat di suatu daerah. Begitu memasuki tingkat bumi, sudah bisa mendirikan sekte sendiri. Sedangkan tingkat Ling Xiao, hahaha, di seluruh wilayah utara, jumlahnya tidak lebih dari segelintir orang.
Mereka adalah puncak sejati dunia manusia. Dan mengenai tingkat Ling Xiao, ada pepatah lain. Di bawah tingkat Ling Xiao semuanya hanyalah semut. Gempa, Oh, bayi Liang Utara tingkat apa? tentu saja dia tingkat Ling Xiao dan bahkan berada di puncak tingkat Ling Xiao, bahkan mungkin menjadi tingkat dewa abadi duniawi yang legendaris. Bagaimana bayi Liang Utara meninggal? Tentu saja, kau Bayi Liang Utara lebih kuat darimu, tapi dia tetap saja ditebas sampai mati oleh guruku. Memangnya kau ini siapa? dulu, tetua pedang tersembunyi, sudah memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Sedangkan anak ini sama sekali tidak memiliki keterampilan bela diri. Mustahil dia bisa sekuat tetua pedang tersembunyi, sama seperti tetua pedang tersembunyi. Jika begitu, mari kita lihat saja siapa yang lebih unggul. Karena kau sudah mulai menyerang, jika kau mati jangan salahkan siapapun. Aliran pedang tersembunyi hanya begitu saja. Benarkah? Apa? Bagaimana mungkin? Serang. Aduh. Masih ada satu jurus lagi. Jika kau mengeluarkan satu jurus lagi, kau akan mati. Aku tidak percaya kau masih berani menyerang. Cobalah kalau berani. Jiang Feng, selama kau mengatakan di mana keberadaan pedang yang ditinggalkan oleh tetua pedang tersembunyi, aku akan segera pergi. Aku tidak akan menyulitkan kalian. Sudah kukatakan, pedang dewa yang ditinggalkan guru adalah diriku. Kau, apa kau benar-benar tidak takut aku membunuhmu? Murid-murid Sekte Tiangxi masih ada lebih dari 10.000 orang. Bahkan jika kami harus menguras tenagamu, kami bisa menghabisimu sampai mati. Kalau begitu, meskipun aku mati, aku harus memenggal kepalamu terlebih dahulu. Baiklah, hari ini anggap saja aku kalah. Kita akan bertemu lagi lain waktu. Jiang Feng, kau menang. Sudah kubilang, aku akan menjagakan Sekte Abadi Ling Xiao untukmu. Hati-hati. Lihat saja, orang yang kau cintai mati. Tidak bisa, sudah terlambat. Jiang Feng, kau akan mati. Tahan. Perintah. Hahaha. Jurus terakhir sudah keluar, bocah, kau pasti mati. Hahaha. Kau bilang pedang pusaka yang ditinggalkan sesepuh pedang tersembunyi hanyalah kau. Sampah yang cuma bisa mengeluarkan 3 jurus pedang dan pantas disebut pedang pusaka. Hahaha. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kali ini aku akan membiarkan kalian pergi dulu. Dendam karena tanganku terpotong ini. Setelah aku pulih, aku pasti akan mendatangi kalian dan membereskan semuanya. Pada saat itu, aku akan membalikkan sekolah pedang Ling Xiao sampai habis tak bersisa. Aku tidak percaya. Aku tidak akan menemukan apa yang kuinginkan. Tebak. Jiang Feng, kau baik-baik saja? Aku akan mengambilkan pedangmu. Jiang Feng, pedang. Takdirmu. Terima kasih. Jiang Feng. Jiang Feng. Jiang Feng. Benar saja, masih tidak berhasil. Jiang Feng. Cepat bawa dia ke kamarku.
Aku di mana ini? Lin Er. Kakak Jiang Feng, kau sudah sadar. Kakak Jiang Feng, apa kau akan mati? Aneh. Guru bilang garis keturunan kami. Setelah pedang inti dikeluarkan, setelah 3 serangan, kekuatan spiritual dan energi akan habis, pasti akan mati karena kehabisan tenaga. Kenapa? Aku merasa energiku penuh. Lin Er, dengarkan aku merasa. Kak Wei King sudah memberitahuku semuanya. Pedang intimu sudah tidak memiliki aura pedang sedikit pun. Kau akan segera. Kakak Jiang Feng, aku belum menikahimu. Tolong jangan mati, ya. Bukankah kau bilang akan selalu melindungiku? Lin Er, kau. Kakak Jiang Feng, kau bilang akan menikahiku. Tapi aku terus menunggu. Tapi kau terus mengasah pedang. Sekarang malah... Lin Er, sebenarnya aku mungkin tidak akan. Yilin kau. Maafkan aku mengganggu. Memang pantas disebut garis keturunan pedang tersembunyi. Meskipun sudah diambang kematian, aku kagum. Maafkan aku. Akhirnya kaulah yang menyelamatkanku. Tidak apa-apa, kau juga sudah banyak membantuku berkali-kali. Tidak bisa? Utang budiku pada garis keturunan pedang tersembunyi. Jadi semakin banyak, apakah kau punya permintaan lain? Kau bisa memberitahuku, aku akan berusaha mewujudkannya. Di waktu terakhir ini, aku bisa bersama Lin Er. Itu sudah cukup. Jiang Feng, waktumu mungkin tidak banyak lagi. Menurut catatan dari kantor penjagaan garis keturunan pedang tersembunyi, hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup 1 atau 2 hari setelah menghunus pedang, tapi sama sekali tidak pernah melebihi hari ketiga. Kau sudah koma selama 2 hari, sudah merupakan keajaiban kau bisa bangun. Jangan lihat dia terlihat normal sekarang. Mungkin ini hanya lonjakan energi terakhir. Mungkin setelah malam ini dia akan... Sebenarnya aku. Kalian punya anak saja. Selagi Jiang Feng masih ada. Aku beritahu kalian, aku punya metode rahasia kantor penjagaan, dijamin langsung berhasil. Di masa depan, utangku pada kalian, utang budi garis keturunan pedang tersembunyi bisa sepenuhnya kubalas pada anak itu. Membicarakan ini sekarang, bukankah agak... Aduh, orang-orang dunia persilatan tidak usah memikirkan detail kecil. Apalagi kalian berdua baru saja melakukannya kan? Lagi pula, Yilin, bukankah kau menyukainya? Sudah cukup. Cepatlah keluar. Jiang Feng, jika kau meninggal, aku Wei King akan menepati janjiku. Lin Er, aku ingin sendirian, istirahat sebentar. Apakah aku benar-benar akan mati? Padahal aku merasa tubuhku tidak ada masalah, ya? Tapi guru bilang, hanya dengan berlatih 3 pedang leluhur, baru bisa hidup abadi. Tapi aku tidak punya 3 pedang itu. Sudahlah, lupakan saja. Bicara besok saja. Kak Wei King, yang kau katakan tentang ritual rahasia itu? Sudahlah, tidak usah dipedulikan. Kita bicarakan besok saja. Aku bantu ya. Lin Er. Oh, tidak usah. Kakak Jiang Feng. Kau terluka parah. Hal sepele seperti ini, serahkan saja padaku mulai sekarang. Lagi pula, waktu kita masih kecil, kita sering tidur bersama. Kenapa kau malu? Aduh, tapi sekarang bukan lagi masa kecil kan? Adik seperguruan. Lin Er, aku sudah melepaskan pakaianku. Aku mau istirahat. Cepat keluar sana.
Lin kau mau melakukan apa? Menurutku apa yang dikatakan kakak Wei King masuk akal. Kakak Jiang Feng, jika besok kau sudah tiada, aku rela memberikan diriku padamu. Lin. Jiang Feng telah gugur demi sekte pedang Ling Xiao kita. Semua murid sekte pedang Ling Xiao kita. Untuk Jiang Feng, mari mengheningkan cipta. Selamat jalan kakak seperguruan Jiang. Selamat jalan kakak seperguruan Jiang. Selamat jalan kakak seperguruan Jiang. Bukan, aku belum mati. Seumur hidup ini, aku sudah menjadi wanita Jiang Feng. Aku, Xiang Yilin, bersumpah di sini. Akan menjanda seumur hidup, tidak akan menikah lagi. Ini Ada hantu. Ada hantu. 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 Ada hantu, hantu, ada hantu, ada hantu, ada hantu, hantu. Lin, sepertinya aku belum mati. Lin, sepertinya aku tidak mati. Aneh, nadimu ternyata normal, bahkan lebih kuat daripada orang lain. kalau begitu kakak Jiang Feng berarti tidak perlu mati. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Sudahlah, syukurlah kalau kau baik-baik saja. Jiang Feng, karena kau sudah selamat, aku akan kembali ke kantor komando keamanan dulu. Jika ada berita dari Sekte Tiangxi, aku akan memberitahumu lagi. Kakak Jiang, syukurlah kau baik-baik saja. Ketua sekte, saya rasa sekte Tiangxi pasti akan kembali untuk menyerang. Terakhir kali, banyak dari murid kita menderita kerugian besar. Kali ini jika mereka kembali, kita mungkin akan semakin terpuruk. Meskipun kakak Wei King bisa memobilisasi kantor komando keamanan, tetapi karena orang dari Sekte Tiangxi belum datang, mereka tidak bisa berjaga di sini. Jiang Feng, bagaimana menurutmu? Aku, ketua sekte. Ketua sekte. Ketua sekte sudah kembali. Sudah kembali. Siapa yang kembali? Jangan terburu-buru. Katakan perlahan. Kakakmu sudah kembali. Kakak, cepat bawa aku menemuinya. Tidak perlu. Aku juga tahu jalannya. Kakak, bukankah 4 tahun lalu kau pergi berkelana? Kenapa kau kembali? Sekte mengalami masalah sebesar ini. Mana mungkin aku tidak kembali. Benar kakak. Kali ini berkat Jiang Feng, kita berhasil mempertahankan Sekte Pedang Lin, Ergi Xiao. Kakak, kau tidak perlu terburu-buru berterima kasih padanya. Kami tumbuh bersama. Jiang Feng, aku ingin kau keluar dari Sekte Pedang Lin, Ergi Xiao. Jiang Feng, aku ingin kau angkat kaki dari sekolah pedang Lin Xiao. Kakak, apa yang sedang kau omongkan? Apakah kau mendengar apa yang kukatakan? Semua ini justru berkat Jiang Feng. Berkat dia, kau lebih baik bilang semua ini terjadi karena dia, bukan. Kakak kau. Sejak guru dan murid itu datang ke sekte, Raja Beiliang pun datang menuntut. Ayah terluka diam-diam saat itu. 5 tahun lalu beliau meninggal. Kini mereka kembali membawa sekte Tiangxi kemari. Kau hampir kehilangan nyawa. Coba kau katakan padaku, bukankah semua ini karena mereka? Tetapi apa? Mau bilang dia demi dirimu bahkan mengeluarkan pedang hidupnya, benarkah? Kalau begitu katakan padaku mengapa dia masih bisa berdiri di sini. Klan penyimpan pedang, sekali pedang hidup dikeluarkan, pasti tewas. Seluruh dunia persilatan tahu itu. Atas dasar apa dia masih hidup? Apa maksudnya? Maksudku, menurutku pedang yang kau gunakan sama sekali bukan pedang hidupmu, melainkan pedang dewa yang ditinggalkan gurumu. Makanya kau bisa berdiri di sini tanpa apa-apa. Sekarang, pedang dewa itu sudah kau pakai. Namamu malah jadi harum.
jika sekte Tiangxi tak menemukan benda itu, seluruh sekolah pedang Lingxiao harus ikut mati bersamamu. Jiang Feng, ternyata kau orang seperti ini. Betul. Kami semua demi Jiang Feng menanggung kesalahan, ya. Diam. Kakak, kau jelas sedang mengada-ada. Lagi pula, kalau memang begitu, memangnya kenapa? Lalu, apa gunanya kamu mengusir Jiang Feng? Apa gunanya juga? Dengan memutuskan hubungan dengannya, aku pasti bisa melindungi sekte ini. Dengan apa kamu melindunginya? Dengan kekuatanku yang sekarang berada di puncak tingkat bumi, dan sebentar lagi akan menembus tingkat Lingxiao. Apa? Kakak seperguruan Siang ternyata akan menembus tingkat Lingxiao. Kalau kakak seperguruan Siang berhasil menembus tingkat surgawi, bukankah sekte Tiangxi akan segan pada kita? Darah dan kemujuran, esensi darahmu tercemar. Apakah kamu mengandalkan mulutmu untuk menembus Lingxiao? Kekurangan energi vital, darah, dan esensi tercemar. Apa kau mengandalkan mulutmu untuk menembus alam surga? Apa kau punya kultivasi sampai kau berani mengomentari kakak senior Siang di sini? Kakak senior Siang, kau tidak perlu memedulikannya. Jangan sampai karena dia memengaruhi ketenangan pikiranmu. Jiang Feng, aku peringatkan kau. Jangan berpikir karena kau pernah menyelamatkan kami sekali, kau bisa seenaknya berbicara omong kosong di sini. Pandangan yang bagus ya, sepertinya aku meremehkanmu. Setelah menempa besi bertahun-tahun, pandanganmu masih setajam ini. Benar, puncak alam bumiku memang didorong oleh pil obat. Sulit untuk menembus alam surga. Apa? Dia benar-benar mengatakannya dengan benar. Tapi memangnya kenapa? Apakah sekarang giliranmu yang bicara? Jangan lupa, kau telah menggunakan pedang dewa milik gurumu. Sekarang kau hanyalah sampah tanpa kultivasi sedikit pun. Aneh, kenapa tiba-tiba terasa tubuhku jadi seringan ini? Awalnya aku berpikir kau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kami, tidak kusangka kau ternyata memberikan sesuatu yang bukan milikmu. Sekarang kau ingin kami menanggung akibatnya untukmu, jangan harap. Usir dia. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Kakak, jika kau tidak bisa naik ke alam surga, lalu apa gunanya semua yang kau lakukan ini? Siapa bilang aku tidak bisa menembus alam surga? Jika aku sudah mengatakannya, tentu saja ada caranya. Cara apa? Usiamu juga sudah tidak muda lagi. Kepulangan kakak kali ini adalah untuk mengurus pernikahanmu. Pernikahan? Kakak, apa maksudmu? Kakak sudah membantumu menyelesaikannya. Pria itu adalah tuan dari gerbang teratai merah. Menikahlah dengannya. Lin, seumur hidupmu, kau pasti akan hidup berkecukupan. Hahaha. Gerbang Teratai Merah? Bukankah itu adalah sekte terkaya di wilayah utara kita? Kakak senior Siang ternyata bisa menjalin hubungan dengan mereka. Aku tidak mau menikah. Aku sudah punya orang yang kusukai. Lin, dulu, waktu kecil, kau hanya bercanda. Kenapa sudah besar masih tidak mengerti juga? Memangnya dia itu siapa? Apa dia bisa dibandingkan dengan tuan gerbang Teratai Merah? Bahkan dengan seujung jarinya. Aku mencintai Jiang Feng. Aku tidak akan pernah menikah dengan tuan gerbang teratai merah yang kau sebutkan itu. Ayah sudah tiada, kakak tertua adalah pengganti ayah. Lin, sekarang kau tidak mau mendengarkan kata-kata kakak lagi. Semua ini kulakukan demi kebaikanmu. Aku sudah bernegosiasi dengan gerbang teratai merah. Selama kita menjalin hubungan pernikahan dengan mereka, mereka tidak hanya akan membantu kita untuk menahan serangan dari sekte jahat surgawi, tetapi juga akan memberiku satu pil 9 putaran teratai merah untuk membantuku menembus batas kultivasiku. Dan semua ini hanya membutuhkan untuk menikahi tuan gerbang teratai merah. Betapa mudahnya. Seluruh wilayah utara tahu, tuan gerbang teratai merah itu bejat dan tidak bermoral, suka main perempuan. Kau ingin menikahkan Lin dengan orang seperti itu? Apa kau berniat menikahkan adikmu? Atau menjual adikmu? Sekarang giliranmu untuk bicara ya. Yang kutanyai adalah Lin, bukan kau. Aku tidak mau menikah. Lin, kita tidak bisa melawan sekte Tiangxi sekarang. Asal kau mau menikah dengan tuan gerbang Honglian, aku bisa meminta mereka turun tangan dan menyelamatkan nyawa Jiang Feng. Atau kau mau melihat Jiang Feng dibunuh oleh sekte Tiangxi? Lin Er, meskipun aku mati, aku tidak mau kau menikah dengan orang seperti itu. Jangan menyetujuinya. Bising, bawa dia pergi dari sini. Jiang Feng? Lin Er, Kakak, aku menyetujui.
menyetujuinya. Sialan. Lin Ed. Kenapa aku baik-baik saja? Kita, garis keturunan Zhang Jian, selain leluhur pendiri yang pernah membangun sekte dengan 3 pedang. Semua penerus lainnya menyembunyikan pedang seumur hidup. Karena jika pedang dicabut, nyawa akan hilang, Feng. Bakatmu belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku berharap kamu bisa mencapai level leluhur pendiri. Guru pernah berkata, leluhur pendiri berhasil menguasai 3 pedang menggunakan teknik menyimpan pedang. Dan hanya dengan mencabut pedang pada akhirnya, baru bisa terhindar dari hilangnya nyawa saat pedang dicabut. Tapi aku baru punya 1 pedang. Bagaimana bisa aku bicara soal 3 pedang? Ini apa? Kakak murid Jiang. Kakak murid Jiang, gawat, Sekte Honglian sudah datang. Tepat sekali mereka datang. Ini untukmu. Ini? Ya ampun. Hahaha. Tuan Wang, ini adik perempuanku. Dia berwatak murni dan baik. Jika dia menikahimu, dijamin dia akan menjadi istri yang baik dan ibu yang penyayang. Bagus, bagus. Bentuk tubuhnya bagus, wajahnya juga tidak buruk. Aku sangat menyukainya. Hahaha. Kenapa kau hanya berdiri tercengang? Cepat beri salam kepada Tuan Wang. Hei, tidak perlu. Aku justru suka ekspresinya ini. Membayangkan dia bisa memasang ekspresi seperti ini di ranjang. Aku jadi bergairah. Hahaha. Itu Tuan Wang, masalah yang kamu janjikan kepada kami sebelumnya. Oh ya, tenang saja. Bukankah itu hanya sekolah Tiangxi? Nanti, gerbang Honglianku akan mengeluarkan banyak uang. Menyewa beberapa ahli untuk membantu menghalangi mereka. Aduh, hahaha. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih kepada Tuan Wang. Namun adikmu ini, seorang wanita. Untuk apa menjadi kepala sekte? Hei. Apa maksudmu? Setelah kamu menikah denganku, tidak perlu lagi menjadi kepala sekte. Pindah saja ke gerbang Honglianku dan layani aku dengan baik. Seorang wanita seharusnya melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan wanita. Berperang dan membunuh itu tidak pantas. Masalah-masalah seperti ini, serahkan saja kepada suamimu. Bukan ini. Tuan Wang, tolong tenangkan diri. Adik perempuan saya dulunya juga orang dari dunia persilatan, jadi punya sedikit sikap, itu wajar saja. Punya sikap itu bagus. Aku malah suka yang punya sikap, lebih menantang untuk ditaklukkan. Nanti kau tidak akan punya kesempatan lagi. Hah, tinggal di rumah, melahirkan anak-anakku, mengurus anak-anak, itulah kewajibanmu. Oh, dan juga aku adalah satu-satunya keturunan keluarga Wang. Orang tuaku memintaku punya 5 anak. Kebetulan sekali, kau juga seorang praktisi bela diri. Pasti tubuhmu ini kuat menahan, kan? Kau? Sangat suka melahirkan. Sangat suka melahirkan. Kenapa tidak cari induk babi saja? Setiap melahirkan minimal bisa menghasilkan 8 ekor. Kau adalah tuan dari gerbang Honglian itu. Memang sesuai dengan reputasimu, kau hanya sampah. Kamu pikir kamu siapa? Ah, berani-beraninya berbicara tidak sopan padaku. Siang-siang. Sekte kalian benar-benar luar biasa ya. Semua murid biasa berani menginjak-injak kepalaku. Tuan Wang, tenanglah. Tuan Wang, mohon jangan marah. Dia bukan murid sekte kami. Dia hanya di sekte pedang Ling Xiao sebagai pengasah pedang. Ternyata hanya bajingan kecil. Aku kira kamu tidak menghargaiku. Lalu diam-diam mencari orang untuk mempermalukanku. Tidak berani, tidak berani. Karena dia hanya pengasah pedang, maka ini mudah diurus. Siang Tiange, jika hari ini sekte pedang Ling Xiao kalian tidak memberiku penjelasan, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Tuan Wang, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Bagus, aku tunggu. Berani kurang ajar pada Tuan Wang. Berlututlah sekarang. Berlutut, Siang Tiange. Jika kamu ingin menjadi budak orang lain, jangan libatkan aku. Apalagi, lagi pula tuan yang kamu cari ini juga bukan orang yang berguna. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, kamu itu tidak berguna.
karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Wang Mingyang, dia adalah orang sekte pedang Ling Xiao, belum giliranmu untuk memberinya pelajaran. Oh, kau terlalu membela ya. Tapi, memangnya sekte pedang Ling Xiao kalian ini seberapa hebat sih? Kau berani menyerangku, cari mati. Kau akan segera menjadi wanitaku. Sekarang, kau berani melawan demi pria lain melawan aku. Aku akan memberi pelajaran padamu. Wanita tidak tahu malu ini. Baru setelah itu aku akan membereskan dia. Jiang Feng, ini adalah pertarungan antara aku dan dia. Aku akan membuatnya tahu bahwa wanita bukanlah sekadar alat reproduksinya. Bagus. Kalau begitu aku akan mematahkan kakimu dulu. Setelah kau tidak bisa berjalan, aku akan menguncimu di tempat tidur. Setelah ini, kau hanya boleh melahirkan anak untuk keluarga Wang. Mimpi saja? Tubuh yang begitu lembut, aku jadi tidak tega menyakitimu. Kau tidak tahu malu. Cuma saja, aku sudah berada di tingkat misteri tengah. Sedangkan kau baru saja memasuki tingkat misteri. Jelas bukan tandinganku. Apalagi pedang ini. Ayahku menghabiskan banyak sekali uang, meminta pandai besi pedang terbaik di ibu kota, untuk membuatnya khusus untukku. Aku sarankan padamu sayang, sebaiknya kau patuh saja. Suamimu ini masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Lin, minta maaflah kepada Tuan Wang. Pedang itu tidak mengenal mata. Nanti kalian akan menjadi satu keluarga. Mengapa harus saling menyerang? Menyuruhku minta maaf padanya. Tidak mungkin. Pedang sudah di tangan. Kultivasiku juga lebih tinggi darimu, karena kau tidak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Tiga inci tuju di atas gagang pedang. Sisi kanan, hancurkan. Ngomong kosong apa ini? Apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa memukul mundurku? Ini pasti hanya kebetulan. Pasti kebetulan. Kali ini, keberuntunganmu tidak akan sebaik itu lagi. Pukul bagian tengah pedang. Pukul sisi pedangnya, 4 inci dari atas ke bawah. Jangan menghindar. Lin, cepat menghindar. Jangan dengarkan dia. Ketua sekte, cepat menghindar. Aku percaya pada Jiang Feng. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah pedang berharga yang tak ternilai harganya. Apakah karena dia Patah. Kau sungguh berani melukaiku. Kau ingin membunuhku, tapi aku tidak boleh melawan. Bagus. Pernikahan ini, aku tidak jadi menikah. Hei, Tuan Wang. Aku baru saja mendapat kabar, paling lambat 3 hari, Sekte Tiangxi akan kembali bangkit. Saat itu, kalian semua hanya bisa menunggu kematian. Pergi. Membimbing ketua sekte, mengalahkan tuan sekte Honglian, kakak Jiang, ternyata memiliki keahlian bela diri seperti ini. Kakak Jiang Feng, kita menang. Semua berkat kamu. Jiang Feng, Apa yang kakak lakukan? semua ini karena kamu. Tuan Wang sudah pergi. Bagaimana dengan sekte? Siapa yang akan menghadapi sekte Tiangxi? Aku yang akan melakukannya. Meskipun kamu punya beberapa pencapaian bela diri, memangnya kenapa? Di depan alam Ling Xiao,
kamu tetaplah seekor semut, bukan? Jika tidak mencapai alam Ling Xiao, kamu tidak akan pernah menjadi lawan alam Ling Xiao. Kalau begitu, sebelum itu, siapa yang berhasil mengusir Feng Qiangxi? Itu karena kamu menggunakan pedang sakti. Apa kamu masih memilikinya sekarang? Tidak bisa. Aku harus mengusirmu dari sekte. Semua masalah ini adalah bencana yang kamu sebab. Selama mereka membunuhmu, mungkin mereka akan melepaskan kami, sekte pedang Ling Xiao. Tidak boleh. Selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan kakak mengusir Jiang Feng. Bagaimana jika aku bersikeras mengusirnya? Aku adalah pemimpin sekte, tanpa izinku, tidak ada yang bisa mengusirnya. Bagus, bagus. Pemimpin sekte pedang Ling Xiao, Xiang Yilin, bertindak semena-mena, tidak memikirkan sekte, sangat lalai. Aku mencopotnya sekarang, dan aku akan menggantikannya. Tidak mungkin. Mereka tidak akan setuju. Kakak hanya bermimpi di siang bolong. Sejujurnya, jika kakak murid menjadi pemimpin sekte, itu tidaklah buruk. Semua ini masalah yang ditimbulkan Jiang Feng. Kenapa kami harus terseret? Benar, dan kakak murid Siang setidaknya memprioritaskan sekte. Lihat saja kepala sekte sekarang. Pikirannya hanya dipenuhi oleh Jiang Feng. Benar sekali. Kalian. Baiklah. Siang Tiange, kau ingin merebut posisi kepala sekte. Ambil saja dariku. Pedang kepala sekte sudah kuambil. Apa masih ada masalah? Langkah 7 bintang Ling Xiao, kau berhasil menguasainya. Teknik pamungkas sekte pedang Ling Xiao yang ditinggalkan ayah, kau belum mempelajarinya sampai sekarang. Aku sudah mempelajarinya. Menurutmu kepala sekte ini, siapa yang cocok? Aku mendukung kakak senior Siang. Biarkan dia jadi kepala sekte. Biarkan dia jadi, 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 biarkan dia jadi. Kalian? Sekarang aku mau mengusirnya pergi. Boleh kan? Sudah kubilang, selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa mengusirnya. Aku sudah bilang, selama ada aku, tidak ada yang boleh mengusirnya. Baik, sudah besar sekarang berani melawan. Bahkan tidak mau mendengarkan kata-kata kakak lagi. Ini semua karena kau. Jika bukan karena kau, Lin masih akan menjadi Lin yang patuh seperti dulu. Mungkin dengan membunuh, semua masalah ini akan selesai. Kakak, Jiang Feng adalah orang yang aku cintai. Aku tidak mungkin membiarkanmu menyentuhnya. Lin, demi dia kau berani menghunuskan pedang padaku. Sudahlah, hari ini aku akan menggantikan ayah, memberimu pelajaran. Lambat, terlalu lambat. Masih terlalu lambat. Dengan kemampuanmu, bahkan aku pun tidak bisa kau hadang. Masih ingin melindunginya. Coba lagi. Kau bukan lawannya. Tingkat kemampuanmu hanya sampai di sini. Aku pernah bertarung melawan Feng Qiangxi. Kau dan dia sama sekali bukan lawan. Tidak peduli apakah aku lawannya atau bukan. Tidak peduli apakah aku bisa melindungi pedang sekte Ling Xiao. Sekte ini tidak membutuhkan sampah sepertimu. Seorang pecundang yang hanya bersembunyi di balik punggung wanita. Kakak Jiang Feng, jangan percaya kata-katanya. Kau bukan orang seperti itu, aku tahu. Baik, aku bisa pergi. Tapi ada beberapa hal yang belum selesai kulakukan. Hal apa? Lin, maukah kau pergi bersamaku? Selama ada aku di sini, kecuali aku mati. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi sedikit pun. Maafkan aku, Jiang Feng. Aku tidak bisa ikut denganmu. Sekte ini ditinggalkan oleh ayah. Aku sudah berjanji untuk membuatnya berjaya. Jadi sekarang, aku masih belum bisa ikut denganmu. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Aku juga tidak akan pergi. Tidak pergi? Baguslah. Kalau begitu aku akan memotong kedua tangan dan kakimu dan membuangmu ke bawah gunung. Tidak perlu. Biar aku saja. Tapi kau... Sayang, dengarkan aku.
Anggaplah kau masih punya harga diri sebagai pria. Mohon bimbingannya. Rasakan pedang. Kau bisa bertahan sekian banyak putaran melawanku. Ternyata kau memang punya kemampuan. Tapi perbedaan ranah kultivasi tidak bisa ditutupi oleh keterampilan. Hati-hati. Sepertinya aku harus sungguh-sungguh sekarang. Aku bilang aku akan melumpuhkanmu. Dan aku menepati janjiku. Jangan. Kalian, jangan berkelahi lagi. Lin Kau, kenapa kau begitu bodoh? Kakak, jika kau ingin menyentuhnya, bunuh aku dulu. Kau, menyingkirlah dariku. Tidak, aku tidak akan menyingkir. Jiang Feng tinggal di sekte pedang Ling Xiao. Mungkin masih ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Jika dia diusir, dia akan mati. Dia pantas mati. Semua masalah ini disebabkan olehnya dan gurunya. Apa-apaan tetua pedang tersembunyi itu. Menurutku dia hanyalah orang tua yang menumpang di sekte orang lain dan tidak mau pergi ke tua bangka. Jangan berani-beraninya kau melihat guruku. Memangnya kenapa kalau aku mengatakannya? Kau dan gurumu sama-sama pembawa sial, hanya membawa bencana bagi orang lain. Dunia persilatan bahkan mengatakan tetua pedang tersembunyi untuk membalas budi, mengorbankan nyawanya demi menghunus pedang. Menurutku dia memang pantas mati. Rasakan. Kamu mencari mati. Oh, aku bahkan belum mencarimu. Kenapa kalian yang satu kubu malah berkelahi duluan? Kau belum mati. Kau belum mati. Kau saja belum mati. Mana mungkin aku mati? Bicaramu tajam. Sekarang, kau tak punya pedang itu lagi. Kita lihat saja. Dari mana kau dapat keberanian? Tapi tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Tunggu aku menemukan pedang dewa itu. Aku akan di depan matamu membunuh semua orang di tempat ini. Terakhir aku akan menangkapmu dan menyiksamu perlahan. Feng Qianxi, jangan bicara terlalu tinggi. Kau hanya bertambah usia puluhan tahun. Jika aku mati-matian menghalangimu, belum tentu aku gagal. Berani kurang ajar pada yang mulia, cari mati. Anak buahmu tidak seberapa ya? Oh, benarkah? Belum juga mencapai alam surga, sudah berani sombong di depanku, sampah. Bagaimana mungkin? Perbedaannya begitu besar. Jiang Feng, aku bertanya padamu, di mana pedang gurumu sebenarnya? Aku sudah memberitahumu. Hanya engkau saja yang tidak percaya. Lepaskan dia. Jiang Feng, di belakangku masih ada belasan anak buah. Semuanya laki-laki kuat dan perkasa. Kau tidak ingin melihat sesuatu terjadi antara dia dan anak buahku, kan? Kau benar. Kau masih belum mau jujur? Semua yang kutahu sudah kuberitahu padamu. Guruku hanya bilang, aku adalah pedang sakti yang dia tinggalkan saat itu. Jika dia menyembunyikan benda lain, maka aku juga tidak tahu. Tidak tahu. Lin kecil. Feng Qianxi, kau cari mati. Sekarang kau sudah tahu, kan? Aku sungguh tidak tahu. Jiang Feng, sudah saatnya seperti ini. Kau masih mau menyembunyikan. Kau mau melihat Lin kecil dipermalukan di depan mata. Sudah kubilang, aku sungguh tidak tahu. Lepaskan Lin, aku akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Kurasa kau tidak akan menyerah sampai mati. Jangan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku sudah tidak punya kesabaran lagi padamu. Jiang Feng, aku mohon padamu. Tolong selamatkan Lin kecil. Anggap ini permintaanku. Cepat beritahu dia. Feng Qianxi, kau. 3. Tunggu sebentar. Aku ingat. Dulu memang punya pedang sakti. Aku akan memberitahumu di mana. Oh, katakan. Tepat di sana. Lepaskan adikku.
Mencari mati. Jiang Feng, aku sudah membawanya kemari untukmu. Selanjutnya, itu terserah padamu. Tenang saja, aku akan melindungi Lin. Apa gunanya itu? Sebenarnya dengan kemampuanmu, kau bisa saja melarikan diri. Sekarang, demi menyelamatkan seorang wanita, kau hanya akan menemui ajal. Aku kakaknya. Hahaha. Lalu kenapa? Bukankah kau tetap akan mati? Kenapa kau pikir hari ini kau bisa lolos dariku? Lin, maafkan aku. Aku ini kakak yang tidak berguna. Aku bukan tandingannya. Jiang Feng, jika kau tahu kebenarannya, aku mohon beritahu dia. Jangan libatkan adikku. Kau boleh menyuruhku melakukan apa saja. Aku mohon. Kakak, kau percaya Jiang Feng, dia pasti akan memikirkan caranya. Tenang saja, aku akan menjaga Lin dengan baik. Jiang Feng, mulutmu benar-benar keras. Kau tidak punya pedang takdirmu. Dengan apa kau akan menjaganya? Feng Xianxi, waktumu sudah habis. Feng Qianxi, waktumu untuk mati. Kau masih bisa mengatakan hal seperti itu sekarang? Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri itu. Pedangmu itu sudah hilang. Kau masih ingin menggunakan pedang rusak di tanganmu ini untuk melawanku? Coba saja, dan kau akan tahu. Aku hanya mengayunkan tangan sembarangan, dan kau sudah menahannya dengan susah payah. Apa yang kau gunakan untuk melawanku? Atau haruskah aku membiarkanmu mengasah pedang lagi selama 10 tahun? Mengasah pedang tidak butuh 10 tahun. Ketika niat tiba, pedang tercipta. Hahaha. Niat tiba, pedang tercipta. Kalau begitu coba lihat, di mana ada tempat bagimu untuk mengasah pedang di sini? Atau kau pikir aku sebodoh itu sampai membiarkanmu mengasah pedang? Siapa bilang mengasah pedang harus menggunakan meja pengasah? Lalu siapa yang bilang mengasah pedang harus berdasarkan tata cara mengasah pedang? Hahaha. Sebuah pedang tajam membutuhkan penempaan yang tak terhitung dan ditempa dengan esensi langit dan bumi. Besi rongsokan di tanganmu ini masih berharap bisa mengubah yang usang menjadi keajaiban? Selama aku ada, besi biasa, semuanya adalah pilah yang tajam. Ini jurus apa? Coba saja, nanti kau akan tahu jurus apa ini. Aku tidak percaya. Pedangmu ini masih sekuat yang terakhir kali. Jiang Feng, Aku sudah tahu kau akan menyerang diam-diam. Apa kau tidak bosan memainkan trik ini? ada apa ini? Di bawah alam surgawi, semuanya hanyalah semut. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena para ahli alam surgawi memiliki pelindung si penjaga tubuh alami yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang di luar tingkatan yang sama. Jadi, bahkan jika ada 10.000 orang dari alam duniawi, mereka tidak akan bisa membunuh satu orang dari alam surgawi. Tapi pedang Jiang Feng ternyata mampu menembus pelindung Qi penjaga tubuh ahli alam surgawi. Kau benar-benar menembus pelindung Qi penjaga tubuhku. Sayang sekali, kau masih berhasil menghindarinya. Mengapa kau memiliki ilmu pedang sehebat ini? Aku adalah penempa pedang. Pedang adalah aku, dan aku adalah pedang. Ilmu pedang terbentuk secara alami. Jika kau tidak menyerang, sekarang giliranku. Kakak, apa kau lihat? Jiang Feng berhasil menekan ahli alam surgawi. Meskipun pedang ini tidak seperti pedang takdir klan penyimpan pedang yang memiliki energi pedang tak tertandingi, tapi ketajamannya luar biasa. Bahkan Feng Qianxi harus menghindari ketajamannya. Dengan ilmu pedang Jiang Feng, mungkin itu benar-benar mungkin. Kau yakin sekali, kau pasti akan menang hari ini. Hahaha. Hahaha. Hati-hati dengan racunnya, tutup hidung dan mulutmu. Tidak perlu, tidak ada racun. Lalu, ini apa? Nanti kau akan tahu. Cuma trik murahan.
Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Lihatlah pedangmu. Ini, benda apa ini? Itu asap ini. Tepat sekali. Pintar juga kau. Ini adalah asap peluru emas, khusus untuk menaklukkan senjata dewa dan senjata tajam. Merusak senjata dewa, tapi tidak beracun bagi tubuh manusia. Apa kau pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Tanpa pedang di tanganmu, kau hanyalah orang tak berguna. Menyerahlah, percuma saja. Di dalam asap peluru emas, semua benda logam akan menjadi sangat rapuh. Jiang Feng, tangkap ini. Aku tidak percaya itu benar-benar sekuat itu. Maaf saja, memang sekuat itulah. Maaf, benda ini memang sehebat itu. Sialan, ternyata ada benda ajaib seperti ini di dunia. Jiang Feng, bahkan dewa pun datang hari ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kesabaranku hampir habis padamu. Jiang Feng, Tenang saja, tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan sama sepertinya. Jiang Feng, aku bertanya sekali lagi padamu. Di mana pedang suci itu sebenarnya? Sudah kukatakan, aku tidak tahu. Kalau begitu, mati saja. jangan. Aku mohon padamu. Kenapa kau mau mati duluan? Aku mohon padamu. Ampuni dia. Sekolah pedang Ling Xiao, kau bisa menggeledahnya sesuka hati, asal kau bisa menemukan pedang suci yang kau cari. Kami benar-benar tidak tahu di mana benda itu. Lalu bagaimana dengan lenganku yang terputus ini? Jika aku tidak membunuhnya, apa kata orang-orang persilatan tentangku? Apa kewibawaanku masih ada? Hari ini kau harus mati. Kakak Jiang Feng, cepat, lari. Sungguh mengharukan, tapi kau tetap harus mati. Lin, kenapa kau sebodoh ini? Hari ini kau harus mati, aku yang bilang. Hei. Asap pelarut emas? Lihat pedang ini. Bisakah kau melarutkannya? Kalau begitu, coba ini. Jangan harap. Tidak mungkin. Perisai pelindung. Bagaimana kau bisa punya perisai pelindung? Inilah salah satu dari 3 pedang. Pedang kedua, mengubah darah menjadi bilah. Serang. Puncak dunia manusia. Bagaimana mungkin kau bisa dari orang biasa langsung menjadi alam Ling Xiao? Hah? Hah? Kau bilang ingin mencari pedang. Cari saja. Aku salah. Kumohon, tolong ampuni nyawaku. Kau bukan sadar sudah salah. Kau sadar bahwa kau akan mati. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Leluhur, tolong aku. Siapa? Hihihi. Tak disangka masih ada kejutan yang didapat. Tak disangka, aku hanya ingin melihat seperti apa pedang dewa itu. Ternyata aku mendapatkan kejutan yang tak terduga. Hah? Leluhur, tolong selamatkan aku. Tak berguna. Hah? Aduh, aku hampir melupakanmu. Kau ini siapa? Aku seharusnya adalah leluhur dari sekte Tiangxi. Begitu. Bagaimana mungkin?
Sekte Tiangxi baru didirikan 300 tahun yang lalu. Jika kau adalah ketua sekte, bagaimana mungkin kau bisa hidup sampai 300 tahun? Tak disangka, aku sudah hidup selama 300 tahun. Pantas saja akhir-akhir ini aku merasa aku akan segera mati. Aku pikir di kehidupan ini, aku tak punya harapan untuk menembus batas kultivasi. Haha. Tak disangka aku menemukan hati pedang alamimu ini. Murid dari muridku itu tidak berpengalaman. Jika hati pedang alami di dunia ini tidak bisa disebut pedang dewa, lalu apalagi yang pantas disebut pedang dewa yang ditinggalkan oleh tetua penyimpan pedang? Ternyata memang dirimu. Selama aku memakan hati pedangmu dan meminum darah pedangmu, aku pasti bisa menembus batas dan aku tidak perlu mati. Memakan hatiku, meminum darahku, kau pikir kau pantas? Anak muda benar-benar nakal. Benda ini berguna untuk anak-anak kecil itu, tapi tidak berguna bagiku. Tidak mungkin. Tidak patut. Bagaimana mungkin? Jiang Feng bahkan ahli tingkat surgawi bisa menyelesaikannya dengan mudah. Di hadapan orang tua ini, ternyata dia tidak bisa melawan sama sekali. Tentu saja. Lagi pula, aku orang tua ini adalah setengah langkah dewa duniawi. Sebagus apapun tingkat surgawi itu hanyalah alam dewa di dunia manusia. Sedangkan aku sudah bersentuhan dengan dewa. Mengubah darah menjadi pedang ini lumayan, tapi pedang darah tetaplah pedang darah. Tidak punya dasar sama sekali. Sekali disentuh, pasti hancur. Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau ingin membunuhku, maka lakukan dengan cepat. Hahaha. Sayangku, mana mungkin aku tega membunuhmu. Aku akan membawamu kembali ke tempat tinggalku dan mencicipi darahmu dengan baik. Terakhir, aku akan mencicipi hatimu dengan baik. Rasa apa yang dimiliki. Hahaha. Tingkat dewa duniawi setengah langkah. Ternyata tingkat ini benar-benar ada di dunia. Enak. Enak sekali. Hahaha. Tenang saja, sayangku. Aku tidak akan membiarkanmu mati sekarang. Setelah aku puas menghabiskan darahmu, baru aku akan memberikanmu kematian yang cepat. Aku penasaran bagaimana rasanya nanti. Aku Laozu sudah lama tidak sesenang ini. Hei, orang gila tua, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau ingin meminum darahku? Itu hanya mimpi. Hari ini, aku akan bunuh diri di sini. Gadis kecil yang kau suka itu, dia belum mati. Apa maksudmu? Apa yang baru saja kau katakan, apa artinya? Jika kau berani bunuh diri, aku akan menyuruh orang untuk menangkap mereka semua sebagai gantimu. Terutama gadis itu, aku akan membuatnya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Jangan berani, coba saja kau sentuh mereka. Jika kau benar-benar berani, silakan mati sekarang dan buktikan. Biarkan mereka pergi. Aku bersedia bekerja sama denganmu. Bagus, sayangku benar-benar penurut. Aku sudah cukup minum, sudah tua, harus tidur sebentar. Kau tunggu saja baik-baik di sini. Tetua memberi perintah agar aku mengambil darah
Apakah harus mengambil darah lagi? Ambillah, biarkan dia meminumnya. Semoga saja dia kekenyangan sampai mati. Selama aku bisa keluar hidup-hidup dari sini, aku pasti akan membunuh kalian semua. Kakak Jiang Feng. Ini aku. Lin Er, ini kamu. Aku tidak sedang berhalusinasi kan? Kakak Jiang Feng, ini aku. Bukan halusinasi. Liner datang untuk menyelamatkanmu. Lin Er, cepat pergi dari sini. Tempat ini sangat berbahaya. Kalau tidak, nyawamu bisa melayang. Tapi aku tidak bisa hanya melihat dan membiarkanmu mati. Aku datang diam-diam dari sekte. Bahkan jika ketahuan, tetua tidak akan menyalahkan sekte. Kakak Feng, jika kau harus mati, aku akan mati bersamamu. Kakak Feng, kita lari yang jauh sekali, biar mereka tidak bisa menemukan kita. Atau, kita cari tempat baru. Nanti, aku akan melahirkan banyak anak untukmu. Baiklah, jika kita bisa lolos dari bencana ini, kita akan cari tempat dan hidup dengan tenang. Hah? Lin Er, sepertinya kali ini kita tidak bisa lari lagi. Kita serang dan keluar dari sini. Tunggu. Kakak Jiang? Ini aku. Zhao Hu. Lalu, bagaimana dengan mereka? Ketua sekte, ini kami. Ini kami. Aku tidak memberitahu kalian. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Ketua sekte, pagi ini di sekte kami tidak melihat Anda, jadi kami menduga Anda pasti datang untuk menyelamatkan kakak Jiang. Ketua sekte, kami juga anggota sekte Pedang Ling Xiao. Bagaimana kami tega membiarkan Anda mengambil risiko sendirian? Terima kasih. Jangan salah paham. Kami hanya khawatir pada ketua sekte, bukan untuk menyelamatkanmu. Kalian ini. Karena kita sudah bertemu, lebih baik kita segera pergi. Kami keluar kali ini, sembunyi-sembunyi dari kakak Jiang. Jika dia sampai tahu, dia pasti akan menangkap Anda, ketua sekte, untuk kembali. Sebenarnya, kakak hanya mengkhawatirkanku. Kalian benar-benar berpikir bahwa tempat ini adalah tempat yang bisa kalian datangi dan tinggalkan sesuka hati? Sialan, apakah kami ketahuan juga? Setelah kalian menyelamatkannya, aku akan menangkap kalian lagi. Maka pahalanya jauh lebih besar dari sekadar menghalangi beberapa penyusup. Besar sekali. Tidak sia-sia aku menunggu di sini begitu lama. Kalian sengaja membiarkan kami masuk? Memangnya kenapa? Pemimpin sekte, kakak seperguruan Jiang. Kalian cepat pergi, aku akan menahan mereka. Tidak bisa. Kalian datang untuk menyelamatkanku. Kalau pergi, harus bersama-sama. Aku tidak bisa meninggalkan kalian. Kakak Jiang Feng, sekarang bukan saatnya untuk bersikap setia. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, kita akan terlambat. Kalau tidak, usaha mereka akan sia-sia. Benar kakak seperguruan Jiang. Kalian cepat pergi, kami akan menahan mereka. Baiklah. Lin Er, ayo kita pergi. Mau lari? Tidak semudah itu. Tidak bisa begini, kakak seperguruan Jiang tidak akan bisa lolos. Jika begitu, kita akan melawan mereka habis-habisan. Sekolah Pedang Ling Xiao. Selain kamu, tingkat kultivasiku yang paling tinggi. Kalian keluar. Apa aku tidak akan tahu? Kakak. Aduh, sudahlah, ayo pergi. Aku yang akan memimpin jalannya. Tapi aku beritahu ya, jika nanti kamu berani menyakiti adikku, aku akan berjuang mati-matian untuk membunuhmu. Baik. Tidak ada satupun yang bisa pergi. Pergi. Sudah cukup. Jangan ada yang pergi. Aku bahkan tidak berniat membunuh kalian. Kenapa kalian mencari mati? Ini masalah apa? Bawa adikku pergi duluan. Aku akan menahannya. Pergi.
Sudah, sayang. Ikut aku pulang. Bisakah kau lepaskan mereka? Aku akan ikut denganmu. Aku, leluhur tua ini, juga punya harga diri. Mereka sudah mengantar sampai di depan pintu. Apa aku masih bisa membiarkan mereka kembali hidup-hidup? Tenang saja. Jika kamu patuh, aku akan mengakhiri hidup mereka dengan cepat. Baik. Kalau begitu, aku akan mencoba dengan mempertaruhkan nyawaku ini untuk melihat apakah aku bisa merobek sepotong daging darimu. Hah, anak muda memang tidak penurut. Sudahlah, memukulmu sampai setengah mati, aku tetap bisa mengambil darahmu dan mencungkil jantungmu. Sudah kubilang itu tidak berguna, kamu lebih bodoh daripadaku. Kalian semua, tenanglah sedikit. Akulah yang harus melindungimu. Jangan setiap saat datang untuk mengambil alih. Kakak Jiang Feng, jangan mati. Aku tidak berniat membunuhmu. Kenapa kau malah berlari ke sini untuk menghalanginya? Sayang, jika kau mati, leluhur ini harus minum darah siapa? Kakak Jiang Feng. Lin Er, jika aku hanya berdiri dan melihat kau mati di hadapanku, apa gunanya semua usahaku selama ini? Jika itu terjadi, Lin Er, dengarkan aku. Sebentar lagi aku akan menahannya. Kau harus cari cara untuk segera pergi. Dia tidak akan mengurusimu. Aku tidak mau, Kakak Jiang Feng. Aku tidak mau. Tenang saja, kalian tidak akan bisa lari. Jika kau mati hari ini, itu semua salah mereka. Aku akan menyiksa mereka habis-habisan. Dasar orang tua, kau berani? Kau sendiri hampir mati. Apa yang tidak aku berani lakukan? Sudahlah, aku tidak ingin repot lagi. Kau lihat saja dia akan dicekik sampai mati olehku. Tidak, hati Prabu. Apa yang kau lakukan? Seperti pedang alami, gunakan seperti ini. Jantung pedang bawaan. Begini cara menggunakannya. Dasar orang tua, perhatikan baik-baik. Ini jantung pedang menempa tubuh, tulang pedang sempurna. Apa yang kau lakukan? Jantung pedang bawaanku. Bagaimana mungkin kekuatan fisikmu bisa menandingiku? Tidak ada yang mustahil. Mati kau. Hahaha, bagus. Jika begitu, kalau begitu matilah. Seratus tahun sudah berlalu. Belum pernah ada orang yang memaksaku menggunakan kekuatan puncakku lagi. Kamu adalah yang pertama. Nah, sayang sekali semua ilmu pedangmu itu tidak bisa diterapkan karena tidak ada pedang. Pedang darah itu sepenuhnya sudah kutaklukkan. Sekarang kamu tanpa senjata apapun, dengan apa kamu akan mengalahkanku? Siapa bilang aku tidak punya pedang? Guru leluhur, aku sekarang akhirnya tahu apa pedangku yang ketiga. Tulang pedang sempurna, menjadikan diri sebagai pedang. Ini bagaimana mungkin
Bagaimana mungkin masih ada pedang? Pedang tersembunyi, pedang tersembunyi. Ternyata pedang yang tersembunyi adalah ini. Jangan berpura-pura. Tubuhku ini telah ditempa berkali-kali. Sejak aku menginjak alam surga, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Pedang yang terbuat dari tulangmu ini, aku tidak percaya bisa lebih keras dariku. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Kita coba saja dan akan tahu. Anak kecil bodoh. Biar tinju besiku menghancurkan pedang tulangmu ini. Aku ingin lihat trik apa lagi yang kau punya. Ini bukan pedang tulang. Ini adalah tulang pedangku. Bagaimana mungkin tinju besiku Lin, bangunlah. Lin. Kakak Jiang Feng, Jangan takut. Aku di sini. Kakak Jiang Feng, Bangunlah. Kakak Jiang Feng, kau benar-benar mengalahkan leluhur? Tingkat kultivasi apa yang kau miliki sekarang? Aku juga tidak tahu. Mungkin apa Dewa Darat? Singkatnya, yang pasti lebih tinggi dari tingkat Ling Xiao. Itu sudah pasti Dewa Darat. Selain Dewa Darat, siapa lagi yang memiliki tingkat kultivasi ini yang dapat dengan mudah mengalahkan Master tingkat Ling Xiao? Dewa Darat. Dewa Darat. Kakak Jiang Feng, kalau begitu konferensi penilaian tingkat Ling Xiao beberapa hari lagi. Bukankah kita pasti akan menang? Setelah ayah pergi, aku sudah berjanji padanya untuk membantu Sekte Pedang Ling Xiao kita memulihkan reputasinya. Namun Sekte Pedang Ling Xiao selalu menjadi Sekte Pedang kelas bawah. Tetapi sekarang ada kau, kita pasti bisa melakukannya. Kakak Jiang Feng, apakah kau akan datang ke konferensi penilaian beberapa hari lagi? Asal kau mau, apapun bisa dilakukan. Hahaha. Pak. Kakak, Jiang Feng, sebelumnya saya terlalu sombong dan mengira Wang Mingyang adalah pria yang baik. Sampai-sampai ingin menjodohkan Yilin dengannya. Kalau bukan karena kamu, saya hampir menghancurkan hidup adik saya. Kak, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku, kita semua keluarga. Cepatlah bangun. Tidak, biarkan saya selesai bicara. Ditambah lagi, kamu telah menyelamatkan hidupku, saya, Xiang Tiange. Seumur hidup ini, tidak akan bisa membalasnya. Kakak, kenapa harus begini? Masalah ini sudah berlalu. Lagi pula, Lin benar. Kita sekarang adalah keluarga. Jadi jangan bicara seperti orang lain lagi. Jika ada sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Hahaha, baiklah. Yilin bisa memiliki kamu, pasangan yang luar biasa. Baru saya merasa tenang. Kalau begitu, kalian cepat urus ini. Saya akan segera kembali sekarang untuk mengurus pernikahan kalian. Kakak. Hahaha. Benar-benar menjengkelkan. Dimanapun aku berada, aku bertemu kalian, para sampah ini. Kalian selamat dari bencana besar waktu itu. Itu karena nasib kalian bagus saja. Hanya saja, Sekte Pedang Ling Xiao kalian juga bukan sekte besar. Dan lagi, kalian bahkan baru saja mengalami musibah Sekte Tiangxi. Kataku, alih-alih memikirkan cara baik-baik untuk mengokohkan sekte, kalian malah masih memikirkan untuk datang mengikuti tes. Menurutku itu benar-benar terlalu memaksakan diri. Wei Qing sementara ini membantu kami menyembunyikan kabar itu. Sekarang kabar untuk pihak luar adalah bahwa istana telah menguasai Sekte Tiangxi. Aku tahu. Urusan Sekte Pedang Ling Xiao, sejak kapan jadi giliran Tuan Gerbang Teratai Merah mengkhawatirkannya? Mungkinkah Tuan Wang merasa Gerbang Teratai Merah tidak memiliki masa depan dan ingin pindah ke Sekte Pedang Ling Xiao-ku? Kau. Kalau begitu, Tuan Wang harus berusaha keras. Lagi pula Sekte Pedang Ling Xiao-ku tidak pernah membutuhkan orang bodoh yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Hahaha, dasar sampah yang hanya pandai berbicara. Memangnya kenapa kalau aku lemah? Satu orang kuat saja dari Gerbang Teratai Merahku sudah bisa menghajar habis orang-orang dari seluruh sekte kalian? Aku hanya berharap sebentar lagi saat tes sekte,
Jika peringkat pedang Ling Xiao kalian tidak bagus, jangan sampai menangis memohon padaku. Aku hanya mengingatkan Tuan Wang dengan baik. Mengandalkan orang lain pada akhirnya hanya sementara. Lebih baik luangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri lebih awal. Tes sekte dimulai. Para pahlawan dan pendekar sekalian, karena pada saat ini kalian berkumpul di aliansi persilatan, maka tentu saja kalian semua adalah demi penentuan peringkat sekte. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan bertele-tele. Penentuan peringkat sekte kali ini hanya ada satu aturan, yaitu menguji kekuatan orang terkuat di dalam sekte. Selama di dalam sekte terdapat satu pendekar yang memiliki kekuatan sesuai, maka bisa naik peringkat. Adapun cara untuk menguji orang terkuat di dalam sekte, ini adalah batu penguji. benar sekali. Cukup dengan menyerang batu penguji ini. Batu penguji akan menentukan tingkat kekuatan orang tersebut. Pengujian akan dimulai. Sekte yang mana yang mau mencobanya? Saya dari gerbang teratai merah, bersedia mencoba. Bagus. Memang pantas orang dari gerbang teratai merah. Cepat naik ke atas panggung. Ini Tianjing. Bagus, lumayan. Lumayan. Gerbang teratai merah, sekte tingkat pertama, kelas rendah. Sekte pedang Ling Xiao juga ingin diuji? Sekte pedang Ling Xiao. Sekte pedang Ling Xiao tidak ada dalam daftar tes kali ini. Mundurlah. Mengapa demikian? Meskipun sekte pedang Ling Xiao kecil, tapi kami juga termasuk sekte terkemuka dan terhormat. Mengapa tidak diizinkan untuk diuji? Sekte pedang Ling Xiao baru saja mengalami musibah besar. Banyak elit di dalam sekte yang tewas, terluka, atau melarikan diri. Bahkan fasilitas di dalam sekte juga rusak parah. Bahkan jika di dalam sekte kalian masih ada orang kuat, lalu kenapa? Apa hanya dengan satu orang kalian masih bisa disebut sekte? Sekte yang hanya tersisa puing-puing, tidak pantas masuk kategori. Kenapa tidak cepat minggir? Jangan sampai menunda tes sekte lain. Aturannya sudah jelas. Selama ada orang kuat yang memenuhi kriteria, semua bisa ikut tes. Kalian ini membalas dendam pribadi. Sungguh keterlaluan. Haha, aku menindas sekte pedang Ling Xiao. Memangnya kenapa? Setidaknya kalian ini juga sebuah sekte. Di sekte ini hanya ada kau yang level Xuanjing dan kakakmu yang level Dijing. Sekte semacam ini, aku benar-benar tidak tahu, apalagi arti keberadaannya. Tapi, kalau kau benar-benar ingin menguji, bukan berarti tidak ada cara. Hei, bukankah kakakmu ingin kau menikah denganku? Meskipun sekarang kondisi kalian, kondisi sekte pedang Ling Xiao, jika kau menikah denganku, itu termasuk panjat sosial. Tapi kalau kau setuju jadi selir, itu juga bisa didiskusikan. Sampah sepertimu pantas-pantasnya mengharapkan Lin Er. Khayalan gila. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Kemarilah. Bantu wakil ketua aliansi mengantar tamu keluar. Wakil ketua aliansi, apakah dalam peraturan ada satu butir? Selama di dalam sekte ada seorang ahli ranah bumi, maka sekte itu boleh didirikan. Benar. Memang ada aturan seperti itu. Kalau begitu, maka sekte pedang Ling Xiao, Siang Tiange, sudah melangkah ke ranah bumi sejak bertahun-tahun yang lalu. Mengapa masih belum bisa ikut penilaian? Jika sejak awal kau menyebut aturan ini, mungkin aku masih akan memberi kelonggaran. Namun sekarang maaf, satu Shichen sudah berlalu. Penilaian selesai. Sekte pedang Ling Xiao sudah tak punya kesempatan lagi. Kau jelas mengatakan 2 Shichen sekarang demi mempersulit kami. Kau terang-terangan mengubah ucapanmu. Hasil ini, kami sekte pedang Ling Xiao tidak terima. Tidak terima? Kalian sekte pedang Ling Xiao yang remeh, punya hak apa untuk menolak? Terus terang kukatakan, satu Shichen yang tersisa kami sisihkan bagi seorang tamu terhormat. Kalian tidak layak. Jika menyinggung tamu itu, kalian sekte pedang Ling Xiao jangan bicara soal peringkat. Apakah nanti masih bisa bertahan hidup juga masih jadi tanda tanya. Tamu terhormat. Tamu terhormat. Oh, ternyata tamu terhormat.
Wakil Ketua Aliansi. Bolehkah saya bertanya siapa dia? Yang bisa membuat aliansi bela diri sampai menunggu lebih dari 1 jam? Hahaha, aliansi bela diri kami bukanlah sekadar sekte biasa yang bisa dibandingkan loh. Tentu saja itu tamu terhormat terbaik di seluruh negeri. Bahkan identitas tamu terhormat ini bukan hal yang bisa kalian ketahui, karena Tuan Sekte Teratai Merah bertanya padaku. Biarlah aku beritahu kalian. Beberapa hari yang lalu, Ketua Aliansi Bela Diri, kami menerima kabar dari Badan Pengawas yang mengatakan bahwa hari ini mungkin akan ada Dewa Duniawi yang datang ke sini. Apa? Dewa Duniawi? Apakah di dunia ini masih ada orang yang sangat hebat seperti ini? Tentu saja ada. Hanya orang sehebat ini yang bisa menarik perhatian Aliansi Wulin. Hanya orang sehebat ini yang membuat Ketua Aliansi Wulin meminta saya untuk menyambutnya dengan baik. Wakil Ketua, keponakan selalu berharap bisa bertemu dengan tokoh hebat seperti Dewa Bumi. Mohon Wakil Ketua, mau memperkenalkan saya. Hahaha, karena Tuan Gerbang Honglian begitu tulus, maka saya akan dengan terpaksa merekomendasikanmu. Bagus. Tidak seperti beberapa orang, mereka mungkin seumur hidup tidak akan pernah berkesempatan bertemu orang seperti ini. Dewa Bumi? Maksudmu aku? Kau ini, Dewa Duniawi, sampah. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Bahkan gelar Dewa Duniawi, kau berani-beraninya menirunya. Anak kecil yang bodoh berani menghina tamu terhormat aliansi persilatan kami. Aku rasa kau sudah bosan hidup. Aduh, Wakil Ketua Aliansi, Anda tidak perlu marah. Dia ini hanya seorang pandai besi yang mengasah pedang. Sama sekali tidak memiliki kultivasi. Ternyata memang begitu. Hei kalian, usir orang-orang dari Sekte Pedang Ling Xiao keluar dari sini, agar mereka tidak mengganggu tamu terhormat sebentar lagi. Tunggu. Wakil Ketua Aliansi, bukankah hari ini adalah uji coba sekte? Kenapa kalian ribut-ribut di sini? Ketua Aliansi, pemeriksaan sekte sudah selesai. Sekarang ada beberapa orang bodoh yang tidak tahu diri, yang berani mengaku sebagai yang seharusnya kita sambut sebagai Dewa Duniawi. Saya sudah menyuruh orang untuk mengusirnya sekarang. Anak muda ini usianya tidak banyak, tapi auranya sangat tenang. Apalagi inspektorat hanya mengatakan ada Dewa Duniawi yang datang sendiri, tapi tidak menyebutkan siapa orangnya. Jangan-jangan anak muda, karena Anda mengaku sebagai Dewa Duniawi, mengapa tidak datang ke batu pengujian untuk membuktikannya? Hei Ketua Aliansi, dia hanyalah sampah yang tidak tahu diri. Mengapa Anda repot-repot? Sejak kapan Ketua Aliansi ini butuh diajari olehmu? Pergi. Anak muda, silakan. Aku sudah tahu, sosok setingkat Dewa Daratan mana mungkin bisa menjadi pecundang sepertimu. Jiang Feng, aku sarankan padamu, cepat pergi dari aliansi bela diri. Kalau tidak, ketika Dewa Daratan tiba, nyawamu bisa melayang. Bagaimana kalian tahu? Batu ujian ini sama sekali tidak dapat mengukur tingkat Dewa Daratan. Kau bicara omong kosong. Batu penguji ini sanggup menahan kekuatan penuh dari alam surgawi, utuh tanpa kerusakan. Meskipun kau adalah Dewa Daratan, tidak mungkin bisa tetap utuh. Panggil orang. Tangkap para penipu ini, suruh mereka ditangkap, terutama wanita ini. Langsung kirim ke kamarku. Aku ingin menginterogasinya sendiri. Apa motif tersembunyi di baliknya? Tunggu sebentar. Kau bilang bisa menahan kekuatan penuh ranah surgawi? Sekarang bisa dibuktikan. Ketua Aliansi Wulin menghaturkan salam kepada Dewa Dunia. Bersujud hormat kepada Dewa Dunia. Cepat, bawakan kertas dan pena. Mulai sekarang, Sekte Pedang Ling Xiao adalah satu-satunya sekte kelas dewa di dunia ini. Tak perlu. Aku hanyalah seorang pandai besi pengasah pedang. Mana pantas disebut sekte kelas dewa apapun. Dasar bodoh. Dulu kau suka menindas dengan mengandalkan kekuasaan, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat saja sudah cukup.
Bahkan kepada Tuan Dewa Dunia berani kurang ajar, benar-benar mencari mati. Wang Mingyang, semua salahmu. Kau sampah tak berguna. Membuatku salah mengira siapa Dewa Dunia. Aku tak akan memaafkanmu. Kau. Wang Mingyang, ini semua salahmu. Dasar sampah, semua ini karena kau. Kau membuatku salah mengenali Dewa Duniawi itu. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau masih berani menyalahkanku. Apa kau sudah mengambil uangku? Bawa kemari. Minggir kau, berhenti di situ. Berhenti di situ. Saya umumkan, Wakil Ketua Aliansi diusir dari Aliansi Wulin. Gerbang teratai merah dihapus namanya. Selain itu, Sekolah Pedang Ling Xiao tinggi karena memiliki satu pembangkit tenaga Dewa Duniawi. Mulai hari ini menjadi sekte tingkat abadi. Mulai sekarang, siapapun yang tidak menghormati Sekolah Pedang Ling Xiao tinggi berarti tidak menghormati Aliansi Wulin. Hasil ini, apakah Anda puas? Nona, seseorang dari Sekolah Pedang Ling Xiao tinggi mencari Anda. Kenapa terburu-buru? Tunggu sampai pertemuan uji coba selesai baru katakan. Orang yang datang mengaku sebagai Tetua Pedang Tersembunyi. Apa?